Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi untuk hukum menyentuh eh, buku tafsir yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, para ulama sepakat ya, untuk jumhur ulama menyatakan bahwa hukum menyentuh Al-Quran itu tidak boleh bagi orang yang belum berwudu atau masih berhadas kecil atau hadas besar. Ini adalah pendapat jumhur ulama sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Beliau membawakan banyak sekali dalil, diantaranya adalah surat Nabi yang dibawa oleh sahabat Amru ibnu Hazm yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya, beliau membawakan riwayat ini dalam kitabnya Fadhailul Quran mengenai alla yamassal Quran illa thahir. Enggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, berangkat dari situlah maka jumhur ulama berpandangan bahwa tidak diperbolehkan untuk memegang Al-Quran kecuali suci. Nah, kemudian yang perlu dibahas di sini, apa sih yang disebut Al-Quran? Al-Quran itu sebuah kitab yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri sampai An-Nas. Kalau lengkap begitu, maka itu namanya Al-Quran dan Mushaf. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Beliau dalam kitabnya Al-Masahif mendefinisikan Mushaf itu harus lengkap 30 juz dalam satu jilidan. Kalau seandainya dipisah-pisah, dipecah-pecah, maka bukan mushaf lagi juga namanya. Jadi khusus untuk hukum menyentuh Al-Quran berlakunya hanya dalam Quran yang 30 juz, mushafnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu saja. Maka kalau tidak seperti itu kriterianya, tidak berlaku hukum hukum wajib suci ketika menyentuhnya. Sehingga mushaf digital nggak masuk. Kemudian tulisan di dinding nggak masuk. Begitu juga kalau ada coretan-coretan atau mungkin hiasan kaligrafi tidak masuk dalam kategori mushaf, walaupun itu tulisan ayat Al-Quran. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan lain-lain, pada surat-surat Rasulullah yang dikirimkan kepada orang-orang kafir, ya, seperti Raja Kaisar, seperti juga dikirimkan ke Oman, ya, kemudian dikirimkan ke Mesir, Mukaukis, dikirimkan ke Persia. Itu semuanya di dalamnya ada ayat Al-Quran. Ya, kalau dikirimkan ke Heraklius, itu situ ada kata-kata kuliah ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain, surat Ali Imran. Jadi dari situlah maka untuk potongan ayat atau misalkan ayat atau satu surat saja tidak bisa disebut sebagai sebuah mushaf. Nah, yang berlaku itu hanya hukum mushaf. Adapun selanjutnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi belum melanjutkan dalam Al-Mughni, wal ayatu fir risalah au kitabi fiqhin au nahwihi la tamna'u massahu. Adapun ayat yang terdapat dalam kitab fikih, kitab tafsir atau mungkin surat dan lain sebagainya, ini enggak masalah disentuh siapapun walaupun dia dalam kondisi hadas besar sekalipun. Seperti wala yasirul kitab biha mushafan. Sebuah kitab yang dalamnya ada ayatnya tidak otomatis disebut mushaf begitu. Jadi yang dilarang ini hanya menyentuh mushafnya saja. Wala tasbutu lahu hurmatuhu. Begitu juga tidak perlu dihormati layaknya mushaf Al-Qur'an begitu nanti, karena berbeda hukum. Maksudnya menghormati dengan cara bersuci tadi. Barakallahu fikum. Jadi intinya tidak masalah menyentuh buku tafsir tanpa berwudu terlebih dahulu, karena di dalamnya hanya ada tulisan Quran tapi dia bukan mushaf Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Mungkin demikian. Hayakallah. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين